Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita kali ini akan mengangkat topik tentang nasib petani di tengah inflasi. Ada yang mengatakan mungkin inflasi dengan harga produk pertanian yang meningkat, apakah petani sebenarnya dalam kondisi yang menguntungkan atau justru dalam kondisi yang merugikan. Lalu siapa yang mendapatkan untung dari kondisi inflasi yang sepertinya terus merangkak naik ini? Kita akan mewawancarai Prof. Iwayan Windia, Guru Besar Emeritus Fakultas Pertanian UNUD yang sekarang ditugaskan juga menjadi Ketua Stipol Wira Bakti. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Man. Gimana kabarnya? Becik, hujan, dingin. Tetap semangat ya, Prof ya? Semangat terus. Ya, dan Prof juga masih cukup rajin bicara di media, kemudian juga menulis ya, Prof ya. Semua dalam kondisi seperti sekarang ini. Gimana Prof melihat harga produk pertanian meningkat, inflasi, apakah petani mendapatkan keuntungan, menjadi hidupnya lebih sejahtera atau gimana Prof sekarang ini? Menurut saya tidak. Tidak ya? Karena petani tidak ada stok beras sekarang. Baru di hampir panen sudah dijual oleh petani kepada penebas kan. Tidak ada apa-apanya dia. Yang untung pedagang. Justru sekarang petani semakin sakit dia. Dia menjadi bumper inflasi. Karena ketika dia tanam cabai, harganya naik, tidak ada head sebetulnya itu pemerintah bersih pasar cabai. Dan itu kesempatan petani meningkatkan income-nya supaya NTP-nya di atas 100. Tidak diizinkan. Jadi dia menjadi bumper inflasi. Demi konsumen, petani berkorban. Tidak bisa menaikkan income-nya. Sekarang harga beras naik kan? Beras itu harganya adalah sudah naik sekitar 25% lah dari sebelumnya. Harga beras merupakan price leader. Kalau harga beras naik, barang-barang lain biasanya mengikuti. Nah, itu artinya apa? Petani yang sudah miskin jadi bumper inflasi, tidak diizinkan agak kaya sedikit, lalu sekarang harus menerima kenyataan harga-harga barang meningkat. Jadi dia sudah setengah mati menjadi sekarang 3/4 mati. Jadi kayak dia petani itu sekarang adalah strata masyarakat yang paling miskin. Bank Indonesia mencatat kalau ingin meningkatkan kesejahteraan petani, maka itu sekalian akan mengurangi kemiskinan dan sekalian memangkas gap antara kaya miskin. Jadi itu artinya apa? Petani adalah golongan yang paling miskin di Bali dan di Indonesia juga. Karena itu tidak diizinkan dia kaya. Itu Man. Kalau yang paling katakanlah indikator yang paling mudah untuk dipakai sebagai ukuran, Prof. Bagaimana nasib petani? Tadi ada NTP. Nilai tukar petani. Kalau di Bali gimana, Prof? Itu di bawah 196. Itu artinya petani rugi. Pendapatannya 96, pengeluarannya 100, itu artinya. Oh gitu artinya, Pak. Jadi dia harusnya di atas 100. Sehingga dia ada pendapatan yang untung. Tapi tidak sejak lama di Bali itu, Man. Mungkin 4 tahun yang lalu sudah itu 96,5, 96. Sekarang masih 96,5. Jadi kalau begitu keadaannya memang petani merugi dalam proses usaha taninya di sawah. Jadi itu makna dari nilai tukar petani, Prof. Kalau dia di bawah 100 berarti dia rugi. Rugi. Kalau dia di atas 100 baru dia mendapatkan keuntungan yang bisa disimpan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi sekarang sudah lama tidak ada, saya lihat usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan itu NTP. Malah ketika ada kesempatan naik, dipotong dengan operasi pasar. Jadi dia sudah miskin, sudah jelek, sudah hitam, lagi ditekan-tekan income-nya. Gitu Man, siapa yang mau jadi petani kalau begitu? Ya. Padahal waktu dia panen padi misalnya, yang luar biasa besarnya, dia tanya pada pembelinya, berapa sekarang harganya? Ada jelek yang kenten. Jadi ketika dia punya barang, dia tanya harganya kepada pembeli. Kan luar biasa jelek petani itu kan. Biasanya kan harga barang sudah patok, kita beli tawar menawar. Sekarang petani enggak. Kemudian juga petani itu
pengeluarannya pasti Ya. ketika dia nanam, beli ini segala macam. Beli pupuk gitu ya Prof ya? Ya. Beli pupuk dan beli Beli segala pupuk, macam. bibit, tenaga kerja. Yang itu dia harus keluar uang. Harus keluar. Pendapatan belum tentu. Pendapatan belum tentu. Bah kalau panen dia ada hama, ada angin, ada banjir. Itulah risiko dari pertanian. Risiko dan ketidakpastian. Risk and uncertainty. Jadi itu adalah penyakit pertanian dah itu. Ya. Obatnya seharusnya Nah, itu yang penting. pertanian ya pemerintah melakukan subsidi dan proteksi. Jadi jangan sekali-sekali ngimpor cabai, ngimpor garam. Kapan petani bisa dia mendapatkan harga yang bagus? Sekarang padi naik, padi di tangan pedagang semua, beras pedagang semua. Petani tidak ada apa-apanya. Sekarang dia harus membeli beras harga tinggi, kemudian harga barang lain juga meningkat. Jadi itulah kondisi petani sekarang, Nyoman. Jadi kasihan sekali petaninya. Tidak ada usaha-usaha. BI juga mencatat, Pak Trisno saya lihat di medsos. Anggaran untuk pertanian di Bali itu kecil sekali, di bawah 2%. Di bawah 2%. Harusnya dulu waktu kita seminar dengan Bapeda, dengan Komisi 2 DPD, disepakati 5%. Tapi tidak jalan. Sekarang masih di bawah 5%. Bawah hanya masih, 2%, ya? iya. BI sudah protes kan, kecil sekali. Itulah juga sebabnya kenapa inflasi naik di Bali. Karena anggaran pertanian sangat kecil. Sangat kecil sehingga apa? Tidak ada bantuan signifikan kepada petani untuk mengurangi kos karena income sudah kecil. Harusnya kos tidak mampu dia income-nya besar karena harga sudah ditentukan kan oleh pembeli, oleh pedagang. Harusnya kos diperkecil, tapi tidak ada uang untuk itu. Jadi petani dalam keadaan hanya orang-orang yang terpaksa saja mau bertani man. Sing lagi lihat tadi buktinya waktu Covid semuanya sing lagi di hotel. Jadi petani orang. Jadi ya, jadi hotelnya berbin kalian pertanian. Tidak ada orang mau bertani kecuali betul ne jelek selam berang lacur baru dia bertani. Jadi tadi Prof mengatakan proteksi Subsidi. dan subsidi Prof ya? Iya. Dan itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini? Tidak ada. Tidak ada, kecil sekali. Tidak dapat meningkatkan NTP-nya di atas 100. Kalau mau NTP di atas 100 subsidi dan proteksi, nah mungkin pertanyaan besarnya adalah siapa yang mesti melakukan ini? Pemerintah gitu Pemerintah. ya? Pemerintah siapa? Provinsi? Provinsi, Kabupaten, kabupaten, negara juga. Negara juga? Iya, pusat juga. Semuanya ya harus memihak kepada produsen. Sekarang kan tidak. Pemerintah, negara memihaknya kepada konsumen. Konsumen kok harga beras naik, cabai naik, pergi pasar. Jadi tidak memihak kepada kepentingan petani sebagai produsen yang lemah petang di sawah, kebus-kebus, hujan-hujan, beras selam jelek. Jadi tidak ada usaha-usaha seperti itu, man. Ya, tidak ada usaha yang serius. Tidak ada. Tapi kalau kita bicara tentang katakanlah bagaimana pertanian itu di Bali khususnya, agri kulturnya itu adalah kita pertanian, budayanya pertanian. Budaya pertanian. Proteksi perlindungan terhadap pertanian harus dilakukan. Ya. Berarti selama ini hanya wacana ya, Prof? Wacana saja. Ada Undang-Undang 41 2009 untuk mengamankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tidak jalan. Tidak jalan. Ada Pergub 99, tidak jalan juga. Ya harusnya itu yang dapat membantu petani. Pergub 99. Yang Pergub 99 itu yang pemasaran, mengatur pasar produk pertanian di hotel, supermarket, itu catering, harus lokal. Menggunakan sekian persen produk pertanian. Itu kan bagus, tapi tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Tidak ada uang untuk membela petani. Kalau hotel tidak mau bayar cash, Pergub mengatakan Perusda yang beli dulu. Oh, itu Pergub jelas mengatakan itu, Prof ya? Iya ada. Perusda yang menjual ke biarpun dia ngebon hotelnya, tidak apa-apa, dia punya modal. Itu yang tidak ada. Juga pengawasan tidak ada. Kalau memang harus sekian persen produk lokal, kan cek harusnya. Ya. Tidak ada.
Oh. Jadi itu ya akhirnya begitu-begitu saja. Iya. Ada pergub. Hanya ada aturan saja ya, Prof. Ya? Aturannya saja. bagus gitu ya? Aturannya bagus sekali. Bagus, sudah ada. Undang-undangnya ada, Undang-undangnya ada pergubnya juga, bagus, sudah ada. Tapi Pergub implementasinya yang jadi persoalan Iya. sekarang ini. Kenapa saya tahu pergub itu saya ikut terlibat dalam membuat. Oh. Jadi saya ngerti betul itu kenapa penting dilaksanakan untuk mendorong petani. Tapi ini tidak saya jalan. Tidak jalan. Tidak jalan. Sampai sekarang tidak jalan. Alasannya karena tadi tidak ada dana. Menurut saya Tidak ada dana untuk tidak ada misalnya dana, digunakan oleh tidak ada komitmen juga. Memang tidak banyak orang suka mendukung petani, man. Kali orang-orang miskin itu dibantu oleh teman-temannya sendiri. Paling saya kok. Jadi Iya, iya. kalau hotel itu kan pariwisata menggebur orang ke sana kan. Menggebur. Petani tidak ada. Jadi dari pusat sampai karena pusat begitu kan sampai ke bawah juga begitu. Juga sama ya, Prof. Jadi kapan negara memihak produsen baru petani akan bangkit. Orang-orang suka bertani. Ya. Sawah tidak dijual-jual lagi. Selama pemerintah negara memihak konsumen, ya begini, sawah dijual-jual karena tidak dapat income kan. Orang-orang muda tidak suka bertani. Ya. Karena kita juga ada semacam krisis regenerasi petani juga ya, Prof, ya, di Bali ya. Ya ada, tapi petani sekarang sudah yang tua-tua, yang muda-muda udah tua nggak ada yang mau. 56 tahunan semua. Itu berarti suatu saat akan tidak ada orang jadi petani. Tidak di Bali? ada. Tanah hilang, petani hilang juga. Iya. Petani kan berkurang 1% tiap tahun. Tanah di Bali sawah berkurang 0,8% tiap tahun. Jadi semuanya berkurang terus. Tidak ada sebenarnya. Memang ada petani muda keren segala macam Ya. itu. Dia itu pedagang akhirnya. Bukan Jadi pertanian, tapi- bukan di usaha tani. Harusnya itu yang bagus. Dia berusaha tani lalu dia muda keren. berdagang. Tidak mengandalkan kepada pedagang dari barang-barang hasil produksinya. Itu yang bagus. Atau pemerintah membangun namanya industri hilir, industri yang mengolah produk-produk pertanian supaya ada nilai tambah, supaya pasarnya pasti sehingga dia suka bertani. Jadi kalau dibiarkan autopilot seperti ini, begitulah akhirnya, Pak. Tidak ada, memang dalam sejarah dunia buku-buku itu tidak ada pemimpin yang suka membela pertanian. Tidak ada. Karena apa? Ngurusnya lama, hasilnya lama kelihatan, dan ngurus orang jelek-jelek banyak sekali. Kalau ngurus hotel, satu sudah sekian miliar, PAD-nya berapa, dan sebagainya. Itu sudah sejarah dunia mengatakan itu. Tinggal sekarang menunggu kapan tidak ada beras gitu aja. Baru orang sadar bahwa sekarang kan mulai pemerintah sadar itu, ya beras langka, meningkat, harus impor. Saya lihat di medsos Jokowi sudah memerintahkan tidak lagi ada pembangunan infrastruktur yang menghancurkan sawah kecuali atas perintah saya. Itu bagus itu. Mungkin mulai sadar sekarang begini keadaannya kan. Harga beras naik, membeli susah juga di mana-mana. Jadi ada devisa yang menjual tidak ada. Coba bayangkan nanti. Punya uang, tapi berasnya nggak ada. Berada. Negara-negara lain juga bertahan karena kondisinya, karena perang Rusia, Ukraina, gandum tidak lagi ada di pasar dunia. Semuanya bertahan. Coba bayangkan nanti. Jadi itulah kondisi. Seharusnya mulai ada kesadaran baru pemerintah tentang pertanian. Jangan dihancur-hancurkan sawahnya. Itu sama dengan bunuh diri menurut saya itu. Apalagi di Bali, Jawa itu paling produktivitasnya tinggi. Ya, populasi tinggi. Di Bali 6,5 ton, di Jawa 5,5 ton. Di Bangka Belitung kecil sekali 2,5 ton. Kalau sawah di Bali dan Jawa dihancurkan, berbahaya sekali. Coba Jokowi kan membuat rice estate Kalimantan. Tidak ada cerita. Karena agroklimatnya tidak cocok. Oh, gitu ya, Prof. Tidak gampang buat sawah ini establish kan sejak ratusan tahun lalu dibuat itu. Hanya di Jawa, Bali gitu ya, Prof. Itu yang cocok ada sawah. Walaupun di Kalimantan mau buat sawah nggak bisa. Tidak cocok. Karena iklimnya gitu. Iklim. Oh, gitu ya, Prof. Karena hanya Bali. Karena Jawa Bali itu banyak ada gunung api.
setiap saat meletus. Kasih Budaya rabuk, setiap saat meletus. Oh, Kasih rabuk. Baik. Oke, Prof, karena waktu, Prof. Oke. Sudah 15 menit ya. Siap. Tapi ngobrol dengan Prof. Ada yang mau disampaikan, Prof? Pesan pada pemerintah nih? Sebagai closing Suatu statement. saat harus pemerintah memutuskan memihak produsen petani. Produsen. Jangan seenaknya lalu memberikan kepada konsumen semata. Jangan seenaknya terus memberikan kepuasan kepada konsumen. Dikasih ini, dikasih jalan tol, dikasih segala macam. Tapi dihancurkan sawah yang Baik. merupakan sumber dari produksi pangan dan kebudayaan Bali. Baik, terima kasih Prof atas waktunya dan penjelasannya yang cukup clear saya kira dan memberikan kita pemahaman penting sekali bahwa yang menarik adalah gimana suatu saat nanti kalau tidak ada beras, Prof, kita mau Betul. makan apa gitu ya? Karena pertanian sudah hancur ya, tidak hanya di Bali, Iya. di Jawa. Karena hanya Bali dan Jawa saja yang layak ditanamin padi gitu Iya. ya. Dan harus memberi makan banyak masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita benar. Serius tidak hanya di wacana saja, tapi implementasinya betul-betul perhatian kepada pertanian. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses semua.